Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Gede Rinata, NIM 002. Saya Ronald Kogoya, NIM 008. Saya Ika Dek Angga Primantara Putra, NIM 001. Saya Kadek Dwi Kananda, NIM 015. Saya Ibu Rudi Andrean, NIM 020. Saya Gusti Agung Suryana, NIM 032. Saya Kadek Sugiartika, NIM 045. Saya Kadek Danang Setawijaya, NIM 048. Penghawaan alami. Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan. Jenis penghawaan alami. Menurut cara membukanya, ventilasi ada dua macam, yaitu ventilasi alami yang terbuka permanen ataupun ventilasi alami temporer yang dapat dibuka dan ditutup. Contoh ventilasi adalah jendela biasa. Yang kedua ada jendela boven. Yang ketiga ada jalusi atau kepiak. Yang keempat ada kaca nacho. Strategi desain penghawaan alami. Strategi penghawaan alami bangunan daerah subtropis. Yang pertama, membatasi pertukaran udara dalam dan luar, karena pertukaran udara membawa serta energi panasnya. Yang kedua, bangunan dibuat dengan dinding rangkap yang tebal, dengan penambahan bahan isolasi panas di antara kedua lapisan dinding sehingga panas di dalam bangunan tidak mudah dirambatkan ke udara luar. Lalu ada strategi penghawaan alami daerah tropis lembab. Yang pertama, bangunan sebaiknya terbuka dengan jarak yang cukup antara masing-masing bangunan untuk menjamin sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, lebar bangunan untuk mendapatkan ventilasi silang. Yang ketiga, ruang sekitar bangunan diberi penduduh tanpa mengganggu sirkulasi udara. Yang keempat, bangunan mempunyai dua jenis jendela, temporal dan tetap. Cara menentukan ukuran bukaan berdasarkan luas ruangan. Dalam menentukan ukuran, menggunakan dasar pendekatan antara lain fungsi dan aktivitas ruang, kapasitas ruang, kebutuhan ruang manusia, dan oksigen dan sebagainya. Luas ruangan atau cahaya, luas pintu dan jendela tidak masuk dalam perhitungan. Yang pertama, untuk kamar tidur, 1/6 kali luas lantai ruang. Untuk kamar duduk, 1/7 sampai 1/6 kali luas lantai ruang. Sekolah dan kantor, 1/6 sampai 1/5 kali luas lantai ruang. Rumah sakit, 1/6 sampai 1/5 kali luas lantai ruang. Bengkel, 1/6 sampai 1/3 kali luas lantai ruang. Gudang, 1/10 kali luas lantai ruang. Luas lubang ventilasi. Dalam penentuan lubang ventilasi, luas pintu dan jendela tidak diperhitungkan. Luas minimum lubang ventilasi adalah antara 40/1 sampai dengan 10/1 kali luas lantai ruang. Lubang kusen pintu dan jendela. Berdasarkan pertimbangan penentuan ukuran kusen pintu dan jendela adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi ruang dalam suatu bangunan dan ditinjau dari aspek estetika. Ukuran yang dapat dipakai adalah ukuran dalam, yaitu jarak tepi-tepi pada kusen. Sistem pencahayaan alami dan buatan. Pemahaman cahaya. Cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang terlihat oleh mata kita tentang visible light atau cahaya terlihat.
dengan panjang gelombang antara 0,4 sampai 0,7 nm atau mikron. Di bawah 0,4 disebut ultraviolet, sedangkan di atas 0,7 inframerah atau panas. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, pencahayaan alami dalam bangunan. Pencahayaan alami adalah salah satu metode pasif pemanfaatan sinar matahari untuk pencahayaan bangunan terutama pada saat siang hari. Makna fisik dari pencahayaan alami adalah radiasi dalam rentang panjang gelombang antara 0,4 sampai 0,7 mikron. Tujuan pencahayaan alami adalah menghasilkan cahaya berkualitas yang efisien, meminimalkan silau langsung dan berlebihnya rasio terang. Strategi pemanfaatan pencahayaan alami. Pertama, orientasi. Utamakan selatan dan utara untuk menghindari matahari langsung. 2. Pencahayaan melalui atap menghindari silau dan bagian dalam. Bangunan mendapat pencahayaan alami. 3. Bentuk bangunan untuk high-rise building hanya sisi luar sejauh maksimal 15 ft, kecuali di bagian core dibantu dengan bukaan atas atau skylight atau atrium. 4. Perancangan ruang terbuka. 5. Warna interior dan eksterior dengan gunakan warna terang. 6. Gunakan bukaan terpisah, di mana bukaan rendah untuk pemandangan dan bukaan tinggi untuk memasukkan pencahayaan alami. Baik, saya akan lanjut dari teman saya. Sistem pencahayaan buatan. Dalam metode pencahayaan alami dalam bangunan, seoptimal mungkin memanfaatkan potensi alami untuk pencahayaan alami siang hari, daylight. Penerapan pencahayaan buatan apabila 1. Sinar matahari tidak mencukupi. 2. Sinar matahari tidak boleh masuk ke dalam ruang karena alasan fungsional bangunan. 3. Matahari tidak ada. 4. Diperlukan permainan cahaya sepanjang hari untuk mengoptimalkan kualitas interior bangunan pada fungsi tertentu. Ruang pameran atau museum. Pencahayaan harus memenuhi 1. Kuantitas pencahayaan. 2. Kadar tingkat penerangan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan iluminasi untuk kegiatan-kegiatan yang diwadahi agar dapat berlangsung dengan baik. 3. Kualitas pencahayaan. 4. Cahaya yang dihasilkan harus mampu menciptakan kenikmatan ruang seperti tidak menyilaukan mata, mempercantik kesan ruang, menciptakan aksen-aksen pada area ruang sesuai dengan fungsi ruang. Jenis-jenis lampu dan sumber cahaya baru. Adapun jenis-jenis lampu yang umum digunakan adalah 1. Lampu pijar, incandescent lamps, 7% cahaya, 93% panas. 2. Lampu sekali pakai, discharge lamp. 3. Lampu fluorescent, 22% cahaya, 78% panas. 4. Lampu high intensity, disengage. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.